Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu untuk di mata kuliah analisis pelaporan keuangan. Selamat bergabung di mata kuliah saya, di mana saya adalah sebagai dosen kamu, dan nama saya adalah Iskandar Zulkarnain Matondang. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan, di mana agendanya adalah tentang konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan itu sendiri. Nah, konsep dasar analisis bisnis. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, analisis bisnis di sini dia ke evaluasi risiko dan evaluasi prospek, di mana endingnya adalah pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis di sini ada investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan terakhir adalah lawyer. Framework analisis laporan keuangan. Nah, di sini adalah komponen dalam proses analisis bisnis. Business environment and strategy analysis. Di sini ada industry analysis dan strategy analysis. Nah, dia kalau dari accounting analysis masuk nanti ke financial analysis. Nah, analysis of cash flow, profitability analysis, dan risiko risk analysis. Nah, menghasilkan nanti cost of capital estimate. Sedangkan untuk prospective analysis ini nanti masuk ke intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan itu untuk menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, menilai kualitas laba, menganalisis laporan keuangan dan memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis, apa saja kegiatan perusahaan? Strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan atau kompetitornya? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Dan bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Analisis industri. Analisis potensial laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung keunggulan yang dimiliki. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Nah, di sini di aktivitas bisnis, aktivitas perencanaan dari tujuan ini nanti menghasilkan pricing, strategi, promosi, dan proyeksi. Nah, di sini juga ada tantangan, opportunity, kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi.
Nah, untuk faktor yang menentukan profitabilitas ada rivalry among existing firm. Ini lebih ke rivalnya, trade of new entrants, trade of substitute product, industry profitability. Nah, di sini ada bargaining power of buyers dan bargaining power of suppliers. Jadi ada kekuatan dari pembeli juga, ada kekuatan dari penjual. Nah, analisis keuangan atau financial analysis, proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengembalian investasi. Nah, untuk analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Analisis arus risiko yaitu evaluasi sumber dan penggunaan dana. Nah, di sini alatnya adalah analisis rasio, analisis arus kas, dan memunculkan risiko akuntansi. Prospective analysis, proses to forecast future payoff. Jadi di sini adalah nanti menghasilkan nilai intrinsik. Jadi dari proses ini ke business environment and strategy analysis, baru masuk ke accounting analysis, baru masuk lagi ke makin dalam adalah financial analysis. Oke. Nah, di sini adalah aktivitas bisnis, aktivitas investasi dan pendanaan, di mana harus seimbang antara pembelian sumber daya dari modal pemilik dan non pemilik, baik itu juga penjualan sumber daya. Nah, aktivitas bisnis, aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, pendanaan, dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Nah, kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Yaitu suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha. Mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Nah, laporan keuangan, laporan posisi keuangan neraca atau statement of financial position, kita sering sebutnya balance sheet. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau kita sebutnya income statement and other comprehensive income. Nah, baru ada laporan perubahan modal, yaitu statement of shareholders equity. Laporan arus kas, yaitu statement of cash flows. Dan catatan atas laporan keuangan, yaitu notes to the financial statement. Nah, laporan keuangan dan aktivitas bisnis, planningnya adalah seperti ini. Investing, yaitu ada current dan non-current. Dan operating juga begitu, ada di dalamnya sales, COGS, selling expense, dan lain-lainnya. Nah, di planning financing juga ada current dan non-current. Di sini akan masuk nanti dia ke net income, ada yang masuk ke income statement, ada yang liability and equity yang akhirnya menjadi balance sheet. Nah, untuk aset masuk ke balance sheet, ada yang masuk ke statement of cash flow juga, dan statement of shareholders equity. Nah, informasi tambahan selain laporan keuangan yaitu diskusi manajemen, biasanya ada MDA. Laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan laporan keuangan, informasi tambahan, dan proxy statement. Nah, sumber informasi. Nah, ini tadi dia ada laporan tahunan,
laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan Key Performance Indicator atau KPI biasanya, dan announcement perusahaan maupun dari website. Nah, akuntansi keuangan dan manajemen. Di sini akuntansi keuangan adalah tadi ada di dalamnya laporan keuangan dan pengungkapannya. Kalau akuntansi manajemen itu biasanya lebih ke rencana anggaran dan laporan kinerja unit. Sedangkan pemakaian eksternal itu untuk investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Sedangkan pemakaian internal untuk akuntansi manajemen itu untuk pengolahan perusahaan dan membantu mengambil keputusan. Oke, di sini adalah proses penyediaan informasi. Nah, di pertama nih, di satu nih, identifikasi stakeholders. Nah, dia masuk sebagai stakeholder nih, internal, pemilik, manajer, pegawai. Nah, eksternalnya itu nanti pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Nah, di sini ketahui kebutuhan informasi stakeholders, masuk ke rancangan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, di sini ada namanya SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Nah, nanti masuk di sini catatan data ekonomi dari aktivitas bisnis dan disiapkannya laporan akuntansi untuk stakeholder. Nah, alur transaksi bisnis yaitu persetujuan transaksi, transaksinya terjadi, dokumen disiapkan, catatan di jurnal, posting ke buku besar, dan disiapkan laporan keuangan. Jadi ini adalah siklus akuntansinya. Jadi jangan lupa ya. Nah, di sini adalah proses akuntansinya. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu pencatatan, penjurnalan, posting ke buku besar, pembuat neraca saldo atau sebelumnya penyesuaian. Nah, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun accrual dan akun penangguhan. Terus juga membuat neraca saldo yang disesuaikan, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup akun nominal, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik. Ya, ini dia. Nah, sistem akuntansi terdiri dari akun-akun. Kalau kita sebutnya chart of account, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar ledger. Sistem akuntansi sendiri mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, dan melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Nah, hubungan antara laporan keuangan. Di sini adalah contoh income statement. Nah, net income atau laba dari laporan laba rugi income statement menambah laba ditahan atau retained earning. Jadi ini adalah retained earning dalam laporan perubahan laba ditahan. Nah, hubungan antar laporan keuangan lagi. Nah, ini adalah balance sheet dan retained earning. Ya kan? Statement of retained earnings ya. Nah, retained earning akhir dari laporan perubahan retained earning merupakan komponen stockholder equity dalam neraca. Nah, jadi angka 9.000 ini akan masuk ke sini. Nah, ini adalah hubungan antar laporan keuangan. Jadi antara statement of cash flows dan balance sheet. Nah, untuk cash end of the years sebanyak 4.000 ini akan masuk ke sini. Nah, perubahan arus kas satu periode dalam laporan arus kas ditambah kas pada awal periode dalam neraca sama dengan kas akhir periode dalam neraca. Item dalam laporan arus kas mencerminkan perubahan neraca dalam dua periode yang berurutan yang terbagi atas kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
untuk memastikan kesesuaian laporan akuntansi dengan standar. Kalau di Indonesia kita penggunanya adalah standar PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Tapi kalau perusahaan yang sudah multinational company atau dia dari luar negeri juga kita menggunakan biasanya IFRS ya. Nah, di sini auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Laporan manajemen. Laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan. Perusahaan mengolah sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Untuk manajemen sendiri, penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan, menerapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnis. Dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen, banyak melakukan lobby dalam penyusunan standar. Nah, untuk audit laporan keuangan sendiri, nah di sini ada bank, yaitu BI, Bapepam, dan regulator yang lain menginginkan laporan audit. Nah, ada auditor itu sendiri yang memberikan opini kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan ada juga auditor tidak memberikan opini atas hasil kinerja perusahaan. Nah, opini auditor ini ada unqualified opinion atau fairly present, wajar tanpa pengecualian. Nah, ada juga yang qualified atau except for, pembatasan opini atau tidak sesuai standar untuk hal-hal tertentu. Nah, ada juga nih yang disclaimer atau no opinion, tidak memberi opini jika auditor tidak independen atau skop pemeriksaan dibatasi dengan sangat material. Nah, dan yang terakhir ada adverse atau tidak wajar, tidak sesuai dengan standar akuntansi dengan sangat material. Auditor juga harus dipastikan kualitas dan independensinya agar opini yang dihasilkan objektif dan tidak bias. Nah, untuk standar akuntansi sendiri, untuk keseragaman laporan keuangan yang relevan dan reliable, representational faithfulness, memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun, memudahkan auditor dalam mengaudit, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Penggunaan laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusunan tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Nah, di sini adalah informasi perusahaan. Jadi apa saja informasi perusahaan yang bisa didapat, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegrasi, sampai informasi digital. Nah, entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dia tadi informasi-informasinya. Ada yang informasi keuangan dan non-keuangan, ada yang bersifat mandatory yang diharuskan oleh regulasi, atau informasi voluntary atau sukarela, dan penyajian informasi yang mengurangi cost of capital dan cost of debt karena kekurangan asymmetry information. Oke, dan di sini adalah laporan keuangan dan standar akuntansi. Laporan keuangan bisa nanti dibaca 5 pilar. Nah, di sini ada 5 pilar standar akuntansi Indonesia, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan seperti yang saya bilang, PSAK, dan ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap, dan standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau SAK MKM, standar akuntansi syariah atau SAK syariah, dan standar akuntansi pemerintah atau SAP PP 71 tahun 2010. Nah, IFRS hanya diadopsi PSAK full 2012. Tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru.
Nah, yang efektif pada tahun 2015. Jadi ada revisi juga di PSAK sendiri, maksudnya di PSAK sendiri. Oke, nah di sini tadi kita sempat menyinggung tentang IFRS, dan di sini adalah karakter IFRS. Nah, nanti bisa dibaca sendiri karakteristiknya. Nah, ini adalah sejarah dari standar akuntansi yang akhirnya kita sampai sekarang, yaitu adalah IFRS. Begitu juga dengan PSAK baru, PSAK revisi amandemen, dan PSAK penyesuaian. Dan di PSAK efektif di 2015 ada beberapa yang berganti atau revisi. Begitu juga dengan amandemen. Nah, di 2017, 2018 sampai 2020. Nah, di sini adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual disahkan pada tanggal 28 September 2016. Perubahan yang dilakukan yaitu bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4. Bisa dibaca. Nah, di sini kerangka konseptual untuk bab 1-nya, bab 2, bab 3 dan 4-nya. Ini lebih kepada kita lewatin ya bab 1 sampai bab 3, bab 4. Oke. Nah, ini adalah laporan keuangan 2013 sesuai dengan 2013. Nah, tujuan laporan keuangan tadi sudah kita coba bahas juga, kurang lebih sama. Nah, ini juga tadi sudah ya, laporan posisi keuangan sendiri. Nah, inilah contoh dari laporan keuangan untuk ini consolidated statement. Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan dan neraca. Perubahan di definisi. Nah, ada aset lancar, aset tidak lancar, ada liabilities jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas juga begitu, hak non pengendalian, ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Untuk aset sama tadi, ada yang tidak lancar dan lancar, ekuitas juga. Ini kalau PSAK 1, kalau ini IAS 1. Jadi agak ada perbedaan sedikit. Dan di sini adalah laporan posisi keuangannya. Nah, di sini adalah minimum line itemnya. Jadi nanti kiri kanannya harus sama. Ya, harus balance. Nah, pos dalam laporan di sini bisa dibaca. Nah, di sini masuk untuk aset lancar, klasifikasi aset lancar. Dan di sini adalah liabilitas jangka pendeknya dan liabilitas yang jangka panjang juga. Kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif nanti ini sampai seterusnya nanti kita bahas di pertemuan kedua. Sampai di sini untuk pertemuan di pertama kita. Mudah-mudahan kalian bisa membaca dan bisa memahami lebih lagi. Apabila ada pertanyaan nanti bisa sharing dengan saya dan kita berkomunikasi bersama. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.